Selamat datang di Wakatobi, kepulauan cantik yang menjadi bagian segitiga terumbu karang dunia. Tak hanya alam nan elok, Wakatobi juga menyimpan kisah suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya bertahan hidup di atas laut. Jadi, mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka berpetualang di atas perairan. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Mulai dari cari makanan, berkegiatan, tidur, mandi, semuanya mereka lakuin dari atas laut. Nah, hari ini saya mau ikut sama Bapak Laoda tuh yang di sana buat nangkep ikan secara tradisional dan juga menegangkan kalau buat saya. Nah, di sini tekniknya itu disebut molo. Seperti apa molo? Nanti kita lihat. Ini dia nih Bapak Laoda ya, masternya menyelam di Kaledupa. Lihat, jadi kalau misalnya saya harus pakai alat lengkap seperti ini, tapi ya Bapak Laoda sudah begini saja Pak. Iya. Tak pakai alat apa-apa lagi. Tidak. Tuh, tidak pakai alat apa-apa lagi, nanti langsung nyebur saja ke bawah buat cari ikan ya. Ini dia senjata andalan Laoda, tombak serta kacamata sederhana. Molo bisa diartikan cara menyelam tradisional yang umumnya dilakukan masyarakat pesisir Indonesia termasuk suku Bajo. Di Pulau Kaledupa Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dengan waktu yang lama adalah Laoda. Inilah detik-detik yang paling menakjubkan. Saya benar-benar terkesima. Target buruan adalah ikan-ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, baronang adalah ikan pertama yang berhasil didapatkan Laoda kali ini. Sejak umur 15 tahun, Laoda ikut bersama ayahnya untuk belajar molo. Keahlian Laoda untuk bertahan di bawah air dengan waktu yang lama sambil molo membawanya melihat dunia. Tahun lalu, ia berkesempatan untuk mengunjungi negara Jerman dan Belanda untuk unjuk kebolehan teknik menyelamnya di kancah internasional. Aplaus banget sama kehebatannya Pak Laoda. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya speechless, gak tau mau ngomong apa. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas, dan selain nafas yang kuat, dia tadi sampai lihat kan bisa jalan juga di atas pasir-pasir gitu sambil cari ikan. Nah, sekarang saya mau tahu kira-kira rahasianya apa sih sampai dia bisa sekuat itu di bawah air. Sudah jauh-jauh ke Wakatobi dan bertemu master menyelam, jadi tak salah kalau saya belajar cara menyelam tradisional ala suku Bajo. Yuk berdoa, semoga saya bisa ya. Saya di bawah tadi 10 detik ada Pak? 10 detik saja. Tidak ada. 10 detik saja. Oh, tidak ada malah katanya 10 detik. Saya penasaran, coba lagi ya Pak ya. Sekali lagi. Ya. 15 detik bisa. Semoga kali ini bisa lebih lama.
Tuhan untuk bisa bertahan di bawah air ini kira-kira 2 menit. Jadi bolehlah kalau saya julukin Pak Laude ini manusia ikan dari Kaledupa. Juara banget. Dia sambil silat kampung. Kalau di sini disebutnya mansaa. Nah, sebelum dilihat mansaa itu seperti apa, saya mau lihat dulu latihannya sambil ikut sama masyarakat. Tak hanya sebagai cara bersilaturahmi, mansaa juga merupakan salah satu kesenian tradisional yang rutin dilakukan di Wakatobi. Saya ikut bukan tanpa alasan. Jauh-jauh berpetualang ke Wakatobi, saya punya tujuan untuk ikut sebuah pertandingan. Rasanya gini-gini biasanya. Sekarang begini ya. Sebel. Ini kita lagi simulasi pertandingan mansa. Ada yang jadi gendang, saya jadi bupati, asik. Ada yang jadi guru silat. Jadi kalau di mansa itu yang paling penting adalah etikanya. Jadi sebelum belajar jurus, belajar cara melawan satu sama lain, mereka harus belajar cara salamnya, cara menyapa orang-orang di sekitarnya. Karena poinnya itu, etika silat. Selanjutnya aku yang pilih ya. Oke. Karena peran saya di sini jadi bupati, jadi enak nih. Saya bisa pilih siapa yang selanjutnya mau tanding mansa. Selanjutnya, nah udah nih kalau begini nggak ada berani lihat muka saya, semuanya buang muka biasa ya. Siapa yang mau? Siapa ya? Om Mustafa deh. Om Mustafa sama. Nah ini nih Om Rumi. Yeay. Sejak zaman nenek moyang, silat mansaa sudah biasa digelar. Tujuannya menyambut tamu agar tidak canggung dan bisa saling mengenal satu sama lain. Latihannya udah selesai, bayangin latihannya aja rame banget, suara 10 orang kayak CRT. Sekarang kita semua mau istirahat dulu ya? Ya, istirahat dulu, persiapan buat nanti sore pastinya 100 kali lipat lebih meriah daripada ini. Suara alat musik mulai bergema ke seluruh penjuru. Para warga berdatangan untuk menyaksikan mansaa. Wah, adrenalin saya benar-benar terpacu. Rasa tak sabar untuk menyaksikan silat mansaa. Dimulai. Tuh, udah pakai kostum juga, pakai kopiah, pakai sarung. Nah, kalau di mansa itu harus kasih hormat dulu sebelum dia mulai. Dan hormatnya yang pertama kali itu harus sama gendang yang itu. Karena gendang sama gamelan itu jadi pengiringnya. Kalau nggak ada mereka, berarti namanya bukan mansa. Gendang dan gamelan dianggap sebagai raja dalam acara mansaa. Merekalah yang dengan setia mengiringi selama acara berlangsung. Silat mansaa tak hanya bagi anak muda. Kali ini anak-anak mulai ikut turun bermain dan memeriahkan acara. Mansaa murni acara budaya tradisional tanpa unsur kekerasan. Nah, ini sekarang giliran yang jagoannya turun juga.
Salaman dulu biar nggak selek. Semakin sore, kemeriahan Mansaa semakin terasa. Uniknya, Mansaa tak hanya jadi ajang unjuk kebolehan silat dan bersilaturahmi. Bagi para pemuda, acara ini juga ajang untuk berburu jodoh. Hehehe. Mau cari jodoh itu bisa sambil datang ke Mansa. Jadi nih, pemuda-pemuda gagah dari Wangi-Wangi ini, selain mereka bersilaturahmi cari teman, tapi mereka juga sambil belanja, sambil lihat-lihat gitu kira-kira ada cewek mana yang mau mereka impress. Mansaa mengajarkan kepada saya bahwa untuk membela diri tidak perlu selalu dengan kekerasan dan adu otot. Namun bisa juga dengan adu keterampilan sambil mempererat tali silaturahmi. Jadi Mansa ini emang keren dan unik menurut saya. Ini baru silat yang saya tahu yang sama sekali nggak mementingkan ego. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah di sini. Laut adalah ladang kehidupan suku Bajo. Tak ada laut, mungkin suku Bajo Wakatobi tak akan tahu bagaimana mereka melanjutkan hari mereka. Salah satu hasil laut yang akan diolah oleh para mama untuk sumber makanan dari suku Bajo adalah bulu babi atau sea urchin. Hari ini saya sama ibu-ibu suku Bajo mau cari menu makan siang. Tapi kalau suku Bajo, pasarnya bukan di darat, tapi laut ini sudah ya. Iya. Mau cari apa saja buat makan siang ada di sini. Jadi menu apa kita hari ini makannya? Nah, makan Makan apa? duri babi. Makan duri babi hari ini. Tapi bukan dibeli ya, kita Iya, harus kita ambil cari. saja, Mm-mm. tidak apa-apa. Tuh, tidak apa-apa, ambil saja sendiri. Banyak di sini. Dipanggil bulu babi, penampakan hewan ini benar-benar berbeda. Bulu babi identik dengan duri-duri tajam di seluruh bagian badannya yang menjadi cara berlindungnya dari pemangsa. Sering juga disebut landak laut. Si hitam berduri ini dianggap sebagai hama bagi kawasan perairan pesisir pulau. Kunci penting dalam berburu bulu babi, pastikan pijakan aman. Karena jika terkena duri tajamnya, bisa membuat kita kesakitan sekali. Iya. Ini sih benar-benar tadi perkiraan saya begitu datang ke sini bulu babi memang banyak, tapi saya nggak nyangka ternyata nemuin bulu babi di sini semudah itu ya. Iya. Pas nyebur langsung ada di mana-mana dan dia memang berkelompok jadi nggak sendiri-sendiri, bergerombol gitu tuh lihat. Enak banget kan? Paling baru 5 menit saya turun udah bisa buat makan siang, makan sore, sarapan, besoknya lagi. Cukup sudah ini. Lagi, kan? Dapetnya gampang kan? Hewan dari jenis Echinoidea ini hidupnya di perairan dangkal. Ia bertahan dengan pergerakannya yang lamban sambil memakan plankton-plankton yang berterbangan terbawa arus laut. Fisiknya terlihat seram, tapi rasanya tak perlu diragukan. Bulu babi memiliki rasa gurih yang sangat khas. Jenis yang satu ini adalah Diadema setosum dan Echinotrix calamaris. Hati-hati terhadap jenis ini karena memiliki duri yang lebih panjang, tajam, dan juga mengandung racun. Namun masih aman untuk dimakan. Yang terakhir masuk ke dalam jenis Strongylocentotrus. Jangan tertipu dengan warnanya yang cantik. Jenis ini mengandung racun yang berbahaya sehingga tidak aman untuk dimakan. Nah ini hasil panen duri babi kita hari ini ya Mama Jumi.
Tadi sih rencananya cuma mau ambil 4 Sedikit. saja, sedikit buat kita makan. Iya, tapi banyak tak dapat. Banyak kita dapat, soalnya adiktif. Satu kali dapat pengen ambil terus, ambil terus. Iya. Nah ini yang paling banyak kita dapat nih. Ini yang belang-belang, yang durinya pendek-pendek. Ini yang isinya paling banyak dan juga tidak berbisa, jadi tidak berbahaya. Kalau yang jenisnya ini yang hitam sama yang warna putih di sini masih bisa dimakan, tapi hati-hati kalau megang karena ini dia juga sakit ya kalau kena. Sakit. Sakit. Iya. Obatnya pakai apa? Kecuali kita kasih lari ke bulunya dulu. Oh, kalau mau dimakan jangan lupa kasih lari bulunya dulu. Nah, tapi satu lagi tadi yang saya lihat dan menurut saya ini yang paling cantik sebenarnya, warnanya paling menggoda untuk diambil, yang ini nih. Yang merah, kuning, orange, ada ungu-ungu. Warnanya menarik tapi dia itu berbisa dan sama sekali tidak bisa dimakan. Jadi dari antara semua ini yang paling berbahaya. Bagian yang dimakan adalah gonat atau telur bulu babi. Gonat bulu babi mengandung asam amino dan juga protein yang sangat tinggi. Suku Bajo biasanya mengkonsumsi bulu babi tanpa olahan apapun. Apa kalau yang ini makan bulu babi ala suku Bajo? Tidak dikasih apa-apa ya, Mama? Tidak Jadi kasih ada, apa-apa cuma aja. ini saja. Itu saja. Nah, nih yang kita makan ini. Tuh, yang warnanya Merah. kuning-kuning orange kemerahan juga seperti ini. Nah, ini nih yang mantap. Yang besar di sini. Ini. Dia asing. Hah? Dia asing. Asin. Kalau kita ada air tawar. Rasanya aduh, muka aku pasti jelek banget sekarang. Amisnya itu masih terasa banget karena memang nggak dicampur apa-apa biasanya kalau suku Bajo makan ya. Jadi nggak dicampur apa-apa, jadi bener amisnya itu terasa. Rasanya kayak makan egg pudding rasa amis dan asin.